Perdagingan sih. Perdagingan. Apa nih perdagingan? Kita bikin daging asap. Mari ngevlog di kebun Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Sen. Oke teman-teman, kita udah ada di salah satu toko, yaitu ya yang ada di Galumas. Iya. Dan kita akan ngobrolin soal bisnis nih dengan salah satu pengusaha yang ada di Karawang. Nah, penasaran usahanya apa, nama bisnisnya apa, di bidang apa? Apaan tuh? Langsung aja kita tanya-tanya ini. Sebelumnya namanya siapa nih Kang? Kita kenalan dulu. Nama saya Nuzulian. Kang, dipanggilnya Kang? Kang Nuzul aja. Kang Nuzul ya. Terus nih Kang, Akang tuh sekarang kan lagi usaha. Iya. Usahanya itu apa, di bidang apa kayak gitu? Di bidang perdagingan sih. Perdagingan. Apa nih perdagingan? Kita bikin daging asap. Mantap. Sei sapi itu daging asap khas NTT. Sei sapi. Sei sapi. Khas NTT. Iya. Oke, jualan di Karawang ya. Jualan di Karawang. Oke, nama brandnya apa nih Kang untuk sei sapinya nih? Nama brandnya Maingaha. Maingaha. Oke. Itu tuh ada artinya. Apa tuh Kang? Mari makan. Oh itu bahasa Kupang. Kupang ya. Bahasa Kupang. Maingaha, mari makan teman-teman. Kenapa milih bisnis ini nih Kang? Karena basicnya orang tua dari makanan juga sih. Makanan juga. Jadi terjun juga ke dunia Makanan. makanan kayak gitu. Untuk berbisnis ini tuh gimana nih ceritanya? Iya, gampang-gampang susah sih. Ya baik lagi, kita awalnya itu nggak langsung ke ruko. Kita jualan di rumah dulu gitu. Pasarin baru ya orang-orang terdekat aja. Akhirnya kita dapat respon yang bagus. Oke deh, kenapa enggak kita coba buka di ruko biar orang-orang tahu semua sei sapi itu kayak gini gitu. Dan kita nyari pasarnya istilahnya yang menengah lah. Kan Oke. orang-orang mindsetnya daging itu mahal. Nah, kalau kita insya Allah terjangkau. Nice. Oke gitu ya. Memang sih kalau sapi itu kan sekilo berapa puluh ribu gitu ya. Iya. Bisa sampai 100.000 gitu kalau yang kualitasnya tinggi kayak gitu. Nah ini dijual dengan cara diasap gitu ya dengan yang lainnya. Cara penyajiannya itu di gimana nih Kang? Awal-awal sih dagingnya pasti sama kita udah diasap ya. Kita juga ada sambal sambal Nanti penyajiannya itu pakai sambal kayak sambal mata, black pepper, sambal hijau, terus sama sambal buatan kita itu nyinyir. Oh gitu. Itu sambal buatan kita. Nanti penyajiannya si dagingnya itu udah di slice. Oh jadi lebih mudah buat dimakan ya? Lebih mudah buat dimakan. Oke. Ada ayamnya juga kok. Oh, ada ayam Kalau juga? bagi orang yang nggak suka daging, ada ayamnya juga. Oke. Jadi selain daging sapi ada juga daging ayam Ada gitu daging ya. ayam. Buat varian yang lain ya. Oke. Nah, usaha sei sapi ini tuh usaha pertama atau sebelumnya ada juga usaha sebelum kesini nih Kang? Sebelumnya ada sih usaha dulu sebelum kita sei sapi dulu sempet seafood kiloan. Seafood kiloan. Iya, di pasar bersih itu dulu sempet. Akhirnya iya karena ini itu akhirnya kita nggak kuat, udah lah kita close. Oh no. Sempet vakum tuh berapa lama, banyak juga yang nanyain. Sempet kita buka di dulu nyatu sama restoran orang tua. Akhirnya kita coba, peminatnya masih kurang, udah deh kita hold aja. Akhirnya kita cari-cari lagi nih usaha apa yang di Karawang belum ada tapi masuk kantong ke semua. Akhirnya coba deh kita bikin sei sapi. Oh jadi nggak kapok nih ya dari usaha yang sebelumnya ya Kang? Enggak dong. Enggak ya? Good job. Memang harus seperti itu teman-teman. Kalau pengen usaha, pengen jualan, pengen bisnis, mentalnya itu harus lebih kuat lagi. Belajar di lapangan, belajar ini itu, dan akhirnya meskipunnya dapat kesulitan, bahkan harus ganti core bisnis gitu ya, dari seafood ke sapi misalnya. Itu terus dicoba kayak gitu. Iya, betul. Oke. Nah Kang, tadi kan peralihan dari dari seafood ya Iya. ke sei sapi ini pasti
kayaknya nggak mudah gitu. Betul. Nah ini kok bisa memantapkan buat beralih ke sei sapi ini, kenapa juga gitu? Iya, kita sebelum berani terjun itu kita melakukan riset dulu di rumah. Oke, riset ya. Kita riset apa yang kurang, kasih coba teman-teman dekat dulu apa yang kurang. Akhirnya komennya positif, akhirnya udah buka deh gitu. Nah ini nih yang kadang suka dilupain sama teman-teman yang pengen mulai usaha, yaitu research. Nah. Ya, kadang riset pasar nggak dilakuin, riset tentang produk yang mau dijual juga nggak dilakuin gitu. Padahal research itu bisa membantu langkah awal teman-teman berusaha kayak gitu ya Kang ya. Nah kemudian Kang, untuk namanya sendiri kan tadi apa? Maingaha. Iya. Nah itu udah dibuatin logonya belum nih Kang buat marketingnya kayak gitu? Kita kebetulan desain sendiri juga sih. Itu ada tulisan Maingaha Sei, makanan khas Kupang, sama ada daging, terus ayam, sama rumah sih. Oke, menurut Akang itu seberapa penting sih dibuatkan logo buat usaha kayak gitu? Itu penting banget, istilahnya logo itu karakter kita lah ya. Ya baik lagi kita ngejual daging sapi, daging ayam. Nah awalnya kita bikin di rumah, ya tercipta logo itu. Oke, biar ada apa namanya identitasnya ya Kang ya. Iya. Jadi orang tuh tahu bahwa oh ini sei sapi dari Maingaha ya. Yes. Kayak gitu teman-teman. Nah terus nih Kang, untuk memulai bisnis tentu perlu modal nih. Iya. Pasti nggak mungkin ya, nggak bahkan mikir pun itu kan modal gitu ya. Bener. Nah kira-kira kalau berbicara modal nih, juga kita kepoin soal modalnya. Ini kira-kira di awal tuh berapa nih Kang buat memulai bisnis yang tadi tuh di rumahan kayak gitu? Dari rumah itu kita awalnya kita megang cuman 3 juta waktu itu. Oh 3 juta aja ya untuk sapi ya? Iya, Untuk untuk dagingnya memulai, semua segala macam. Akhirnya baik lagi kita sempat nahan dulu untuk buka ruko tuh, baik lagi terbentuk gak ada modalnya. Akhirnya kita memutuskan untuk gimana nih caranya kita dapetin modal. Akhirnya kita jual mobil dulu. Sampai jual mobil teman-teman. Iya. Biar bisa lebih upgrade gitu ya? Ya, amin. Oh, jadi biar apa namanya yang tadinya modalnya 3 juta, kemudian mungkin lihat pasar semakin bagus, Iya. Biar langsung ngebom nih sampai jual mobil gitu. Betul. Mantap teman-teman. Jadi memang ya itu kan jual mobil apa namanya yang dimana ownernya udah pasti wah produkku bagus, marketingnya harus bagus, ya akhirnya relain mobilnya buat dijual dan pasti targetnya biar bisa balik lagi teman-teman. Iyalah. Ya gitu. Nah itu jual mobil nggak dimarahin sama orang tua tuh Kang, kan pasti belinya itu nggak mudah ya buat kita buat bisa beli mobil yang mungkin harganya itu di atas ratusan juta gitu kan. Dari orang tua sih istilahnya iya dukung aja sih. Dukung aja ya. Istilahnya orang tua mikir ya toh juga nanti bakal ada yang lebih bagus lagi gitu, lebih baik gitu kan. Ya udah. Terus kalau A-nya nggak sayang gitu sama mobilnya? Iya gimana ya? Soalnya kan mikirnya untuk kedepannya yang lebih baik gitu. Jadi ya udahlah ikhlasin aja. Ya soalnya kan anak-anak sekarang mah pada pengen, aku pengen beli mobil mah, Iya. beliin mah gitu ya. Bener. Nah, kalau saya mah malah buat usaha gitu dijual. Kayak gitu ya. Ya daripada nggak menghasilkan ya udah Iya, bener. dijual, diputerin ya nanti insya Allah kalau sudah cukup bisa balik lagi ya kan ya. Iya. Oke. Istilahnya daripada kita punya mobil tapi gak ada uangnya buat apa? Iya cuman ya. Iya nggak berguna juga. Mending diputerin. Bener. Nah selanjutnya nih Kang, untuk ininya sendiri kan tadi pasti merangkak nih dari awal sampai sekarang gitu. Nah kira-kira ini untuk omset nih Kang, mau itu jual produknya udah berapa atau mau nyebutin angka juga nggak apa-apa. Soalnya banyak yang kepo juga itu Kang berapa sih? Jadi biar banyak orang yang termotivasi karena misalkan lihat angkanya juga. Padahal untuk nyampe angka segitu teh nggak mudah kan gitu. Yes. Nah cuman ini mah buat ini aja buat apa? Buat motivasi ke
teman-teman mau keluar produk berapa ataupun nyebelin atap boleh. Nah itu kira-kira omsetnya bisa nyampe berapa nih pas di awal-awal kayak gitu? Iya, karena kita baru juga nih ya, kita ngelihat progres beberapa minggu ini juga alhamdulillah sih lumayan, sekitar 300-200 mangkok sih. Wow, ini baru berapa lama Kang? Baru 3 minggu. 3 minggu teman-teman. Ini kan kita syuting itu akhir Januari ya? Akhir Januari, berarti mulai itu Pas awal bulan sih. awal bulan. Awal bulan. Oh, awal bulan Januari. Awal bulan Januari itu sudah bisa nyampe 200 sampai 300 Iya, ya. 200 sampai 300 porsi. Mangkok, oh ya porsi kayak gitu teman-teman. Kaliin aja tuh sama yang tadi untuk daftar menu tuh. Pokoknya wow deh ya. Untuk awal-awal ya, apalagi nanti kalau mungkin strategi marketing, digital marketingnya udah lebih wow lagi, itu bisa nyampe mungkin bisa 1000 porsi per hari kayak gitu ya teman-teman. Nah tadi aku belum nanyain menunya nih. Itu ada apa aja sih Kang di sini? Menu kita ada paket rice bowl, terus ada nasi goreng, Nasi goreng. ada paket sei, Oke, paket sei ya. iya. Ada yang jumbo juga. Oh, yang jumbo juga. Jumbo ada yang 200 gram sama ada yang paket big. Big Oke. itu setengah kilo. Oh my god! Wow. Juga tuh setengah kilo. Iya, ada. Oke. Untuk varian harganya itu rata-rata berapa tuh Kang? Dari berapa sampai ke berapa gitu? Kalau dari yang rice bowl sendiri itu sekitar 20 sampai 25 lah. 20 sampai 25. Oke. Untuk yang nasi goreng Nasi goreng kurang lebih sama. sama juga. Kurang lebih. Kalau yang sei itu yang apa? Sapi asap. Paket sei itu ada yang medium, ada yang small, medium, sama large. Itu kalau yang untuk dagingnya sendiri sekitar 22 sampai under 30 sih Under 30 untuk sapi ya. untuk sapi. Nih yang daripada misalkan beli sapi ngolah lama gitu ya. Betul. Ini di bawah 30.000 teman-teman udah dapat satu porsi yang enak dan mengenyangkan. Betul. Oke, di bawah 30.000 tuh teman-teman. Budget pelajar banget ya. Ramah buat kantong mahasiswa Yes. sama anak-anak SMA nih. Oke, itu ya. Untuk minumannya sendiri Minumannya sendiri kita ada ya ala-ala mocktail. oke. Iya. Tapi nggak bikin pusing kan? Enggak. Aman. Oke, itu teman-teman. Nah, ngomong-ngomong untuk best sellernya sendiri apa nih Kang dari menu-menu itu? Best seller tuh rice bowl, Rice bowl. nasi goreng, sama yang paket sei. Oh, paket sei. Iya. Ada yang best sellernya di situ ya? Ada. Oke. Nanti aku kayaknya pengen nyobain deh yang best sellernya. Oke, terus nih Kang, sebelumnya tuh dari berbisnis seafood, kemudian beralih ke berbisnis daging sapi yang diasap, Yes. sei kayak gitu ya. Punya nggak tips buat teman-teman yang di rumah nih? Apa gitu? Tips bisnis yang bisa yang bisa di-share buat teman-teman kayak gitu. Pokoknya dari kita sendiri, kita jangan sampai nyerah aja. Walaupun kita udah pernah gagal, kita jangan sampai nyerah. Kita harus terus coba lagi. Kita balik lagi. Riset itu harus. Jadi kita harus riset. Nah, kita dapat tuh komen-komennya. Akhirnya kita beraniin deh untuk buka. Mantap. Oke, terima kasih nih Kang udah ngobrol sama Kebun Desain. Oke. Dan kalau teman-teman ada yang pengen beli nih Kang, ini kemana? Apakah ada online-nya atau offline-nya bisa kemana kayak gitu? Kalau online-nya kita baru di GrabFood aja. Kalau mau offline kita bisa datang ke toko di Ruko Teras Blok C12 nomor 20. Itu perbatasan Galuh Mas sama Peruri. Iya, jadi di samping itu dekat Masjid Peruri lah, paling seberapa meter gitu ya, mungkin 100 meteran dari sini ke Masjid Peruri, jadi dekat banget nih. Jadi ini udah ruko-ruko Galuh ya Mas? Iya, udah masuknya ruko-ruko Galuh sih. Ya, kayak gitu. Deket banget kok dari jalan raya utama itu, dekat, Betul. tinggal bisa. Kalau Google Map ada di Google Map. Google Maps ada sih. Tinggal ketik apa tuh di Maps? Maingaha. Maingaha Sei. Maingaha Sei di Google Map ya, langsung diarahin ke sini ya. Iya, Nah, betul. itu gampang banget teman-teman. Oke, terima kasih nih Kang udah ngobrol sama Kebun Desain.
Mudah-mudahan bermanfaat buat yang nonton, juga Amin. usaha Akang makin jos nih. Amin. Target 1000 porsi per hari soalnya. Oke, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Oke, tadi kita udah wawancara sama ownernya, Ya, Kang Kang Nujul ya. Nujul ya, dan kita akan review jujur nih. Aku tadi pesennya nasi goreng Nyinyir. nyinyir, Sama word grab. World Grab ya minumannya. Ini nih yang unik, teh manis sereh. Oh, ini minumannya dikasih banyak nih. Kalau aku tadi bukan nasi goreng, nasi jeruk, sei sama Black pepper ya? black pepper. Kalau ini green leg sama teh manis sereh juga. Nah, Oke. kita sebagai apa nih? Ini Coba makan dulu. tadi kata si ibunya nih salah satu yang best seller katanya nih yang nasi goreng ini. Sama ini juga. Oh gitu ya? Jadi yang black pepper sama nasi goreng apa? Nyinyir. Wajib cobain. Oke. Kita akan cobain nih. Dari wanginya sih udah nggak kuat sih dari tadi, soalnya nyium aroma dari dapur tuh agak kecium di sini gitu. Wangi banget. Cobain, Oke, kita cobain. cobain nasi gorengnya dulu. Bismillah. Gimana nih? Nasi gorengnya katanya memang ini pedas ya, pedas, enak. Cuman memang aku kan suka pedas dan asin gurihnya mantap banget nih. Kerasa dan si tekstur dari nasinya itu dia memang kalau nasi goreng itu jangan pakai beras yang pulen deh. Oh gitu. Tapi yang pra memang dia lebih tercecah apa sih istilahnya gitu ya. Ya gampang. Bear lah kalau bahasa Sunda mah. Sudah biar Cocok gampang banget misah buat- gitu. gampang misah. Mantap Dagingnya nih. gimana dagingnya? Aku belum nyobain dagingnya, kita campur sama yang daging. Dagingnya dia empuk, jadi nggak susah buat dikunyah. Terus pedas, asin, gurihnya, wih, Pas banget. Pans ini jadi biasa enak banget deh. Oke, sekarang aku ya. Ini ada airnya nih. Kalau ini airnya apa bang? Kuah kaldu katanya tadi. Aku nanya kuah kaldu nih. Campur sama ini nih, sama black pepper nih. Bentar, kita cobain ya. Ini kerasa jeruknya nih, Nuk. Kerasa jeruknya. Itu daun apa sih? Kalau ini daun apa nih? Itu Bayam crispy. Wah, bayam crispy katanya. Enak Nuk. Mantap sih. Buat pecinta pedas, memang ini di level yang sedang untuk pedas ya teman-teman. Nasi goreng nyinyir yang sapi ya. Memang pedasnya di level nyinyir. Di level nyinyir. Di level sedang. Sedang. Kalau aku nggak tahu apakah bisa nambah lebih pedas lagi atau nggak tahu sih ya. Tapi kalau bisa kayak pecinta pedas kayak aku bisa ditambah lebih pedas lagi, lebih nyinyir lagi, Mantap. lebih mantap lagi nih. Nah, kalau yang buat yang teman-teman yang nggak suka pedas, boleh nyobain black peppernya nih. Ini enak banget. Oke. Ada lagi? Tapi black pepper bukannya pedas juga, tapi dia nggak terlalu pedas yang Nggak itu. terlalu pedas menurut aku. Makanya tadi aku milih pas ditawarin sama si ibu, mau yang mana? Mending yang black pepper lah. Karena kalau yang pedas-pedas pasti nggak kuat. Terus ditambah lagi nih, ada daun bayam crispy ya tadi ya. Daun bayam crispy-nya enak banget. Memang kalian nggak usah mikirin diet deh. Ya. Ini surga dunia, makanan-makanan enak. Ya kalau diet itu mungkin ya seminggu sekali lah buat orang yang diet ya. Harus sering jajan juga tetap. Ibaratnya memuaskan diri. Enak gak? Enak. Asin gurihnya itu enak banget di sini ya. Pokoknya warga Karawang cobain Mang Haisei. Nah, Aku suka tuh bayam crispy-nya mantep. enak kan? Terus Minumannya dong. aku cobain minumannya. Apa? Dia manis asem, kemudian dan ini ada mungkin kayak ada sodanya ya, ada nyereng-nyerengnya gitu soalnya. Soda itu soda nih. Soda ya? Soda. Oke, sekarang giliran aku nih ya. Nih, kalau ini green leche tadi katanya, kata ownernya. Nah, ini perpaduan dari apel sama bubble gum. Kita cobain ya. Asli. Enak. Mantap ya. Ini juga dikasih sereh, aroma sereh gitu ya. Apa serehnya? Ini serehnya sereh beneran teman-teman. Bukan aksesoris ya. Itu minumannya. Kita sekarang cobain yang mentah nih.
Kerasa banget serehnya. Iya sih ya. Ya. Jadi aku baru nyobain teh sereh. Jadi kok bisa rasa serehnya gitu ya? Ya kan ada serehnya. Mantap ya? Mantap. Mantap. Oke. Ini mantep banget, recommended banget, teman-teman harus cobain kesini. Ya. Buat teman-teman yang mager gitu ya, pengen di rumah juga bisa GrabFood ya. Ya, GrabFood tuh. Kalau di GrabFood. Dan kalau misalkan di area sekitar Karawang, ya deket-deket sampai Kelari sampai mana lah, ataupun yang di ujung di Cikampek juga pengen nyobain, ini bisa langsung datang ke mana nih Dek? Daerah apa sih nih? Galumas apa nih? Galumas. Terus yang paling disuka adalah harganya nggak mahal. Ah iya benar. Biasanya kan kalau misalnya apa namanya daging ayam lagi daging sapi itu kan misalnya harganya lumayan ya. Ini Iya. mah kantong mahasiswa masuk lah. Ya buat harga mahasiswa pelajar ini masuk banget. Soalnya sapinya juga banyak, nasinya banyak, Banyak. yang enggak apa namanya, kadang kan suka kok dikit gitu ya, nggak kenyang buat orang Indonesia deh. Nah ini Itu mah kamu kali. ini dijamin kenyang teman-teman, dan dijamin yang paling worth it-nya adalah rasanya itu, yang harganya itu sesuai dengan kantong pelajar, tapi rasanya itu udah Bintang 5. mantep banget. Mantap. Oke, kita mau langsung abisin ya. Ini mumpung lagi anget, enak banget. Kita abisin teman-teman. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.